Pertama kita buat dulu VM yang baru ya. Di sini kita pakai yang new. Terus di sini VM name-nya kita kasih Ubuntu. Terus untuk ISO image-nya kita pilih yang Ubuntu. Habis itu kita set usernya dulu ya. Di sini ada defaultnya tapi kita ganti username itu jadi kelompok 8. Terus kita ganti juga passwordnya. Habis itu confirm password. Terus speknya kita ubah jadi 3 CPU ya. Untuk RAM-nya kita pakai 2048 MB aja. Dan untuk tempat penyimpanan VM-nya kita ubah ke folder D. Habis itu kita habis itu kita exit. Habis itu kita start aja. Kita tunggu loading starting virtual machine. Habis itu kalau ada tulisan gini kita batal aja. Dan kita udah masuk di dalamnya. Pertama kita pakai perintah sudo untuk penginstalan web servernya nih. Dengan sudo apt install nginx dan pakai strip y. Lalu dia akan diminta password. Passwordnya aja. Nah, install. Kita tunggu, pastiin internetnya lancar ya. Dan strip y itu untuk yes artinya. Nah, ini udah selesai install. Terus kita sudo system ctl. Nah, ini fungsinya itu buat ngecek statusnya dari sistemnya kita itu yang nginx itu. Terus kita masuk ke folder directory yang utama ya, pakai cd titik strip titik. Itu enter aja. Terus kita cek pakai ls untuk cek foldernya ya teman-teman. Habis itu kita pindah ke folder cd var www ya. Di sini pakai command cd, terus enter. Dan kita udah masuk ya tuh jadi var www. Terus kita cek foldernya pakai ls. Di sini ada folder html dalam ls. Habis itu kita pakai sudo. Nah, di sini kita pakai sudo git clone untuk mengambil file codingan yang udah ada sebelumnya dari GitHub ya, teman-teman. Jadi kita ketik aja GitHub-nya. Di sini nama folder GitHub-nya awah ya. Habis itu kita enter aja. Nah, dia bakal read. Habis kita cek pakai ls. Lalu kita sudo lagi, kita ganti nama menggunakan mv jadi awah menjadi kelompok 8. Jadi di sini nama folder berubah jadi kelompok 8 ya. Terus kita cek aja ls, enter, dan sudah berubah jadi kelompok 8. Habis itu kita pindah lagi direktorinya, kita balik ke kelompok 8 dengan perintah cd ya teman-teman. Terus di enter aja.
Terus untuk cek pakai ls. Nah, di situ ada ya indeks dan lain-lain di dalam folder kelompok 8 ya. Terus kita pakai sudo lagi. Nah, kita buat file baru ya dengan nama index.html pakai sudo nano. Nah, itu dia jadinya. Ini bakal muncul teman-teman, ada div, nav, header dan lain-lain. Terus aja ke bawah, kita scroll. Scroll terus. Dan dah. Sini ada kelompok 8 Elite Study Group. Sumbernya dari GitHub ya teman-teman. Nah, lalu pakai if config untuk cek konfigurasinya. Kata belum keinstall, jadi kita install dulu pakai sudo apt install net. Terus, oke, kita tunggu teman-teman sampai selesai. Oke, selesai install. Kita cek lagi pakai if config. Dan ya, ini udah install ya teman-teman. Jadi kalau install akan muncul. Terus kita setel dulu nih jaringannya teman-teman. Di adapter 1 kan NAT nih, kita ubah jadi adapter terbridge atau bridge adapter. Habis itu kita oke aja ya. Ini juga ada pilihan lain, tapi kita pakai yang biasa aja, oke dan oke. Terus kita balik lagi ke VM ya. Terus if config kita cek. Sini masih sama ya teman-teman. Kita coba if config, kita cek lagi nih. Ini masih sama ya. Oke. Coba kita buka di Google, kita pengen tes dulu nih apakah masuk teman-teman. Kita masukin aja IP addressnya 192.168.110 111 guys, maaf. Dan ini udah muncul ya, welcome to Nginx. Terus kita pakai perintah sudo untuk create file baru ya. Ini kita masuk ke sudo nano, kita masuk ke directory etc nginx sites available untuk ngecek ya teman-teman yang kelompok 8.conf. Di sini muncul. Sini kita setel aja server. Terus buka kurung kurawal. Type-in aja. Terus kita pakai server listen 80. Listen 80 ini publik ya teman-teman. Terus kita masukin server name ya. Server underscore name kelompok 8. Jadi ini pakai lokal ya teman-teman. Terus location-nya root var
www kelompok 8. Ini semoga ada ya teman-teman ya. Indeksnya kan indeks masukin yang indeks HTML. Terus locationnya kasih direksi. Masukin buka tutup kurawal, terus kita enterin kurawalnya. Coba try files. Bukan kode 404. Bisa kita enter. Bisa kita clear aja deh biar bersih ya teman-teman. Data kosong hitam ya tadi ya. Kita pakai perintah sudo lagi. Terus kita coba cek lokasinya ya, apakah ada di si Nginx ini sites-nya available. Menggunakan ln-s ya teman-teman, kelompok 8 .config. Cek di sini. Sites enable itu. Terus kita enter. Kita menggunakan sudo lagi. Kita cek di sini, ternyata tidak ada ya teman-teman lokasinya. Kita clear lagi. Nah, terus ini kita pakai sudo lagi. Kita pengen nge-reload sistemnya ya teman-teman. Coba reload lagi. Semoga ada ntar. Nah, bisa reload di enter aja. Terus kita cek statusnya teman-teman. Nah, di sini ya udah ada ya teman-teman, enable. Setnya juga enable, sedang aktif running. Coba kita buka lagi Google, kita refresh dah. Nah, sekarang udah muncul karena tadi udah ke enable ya teman-teman. Lalu kita pastiin IP pakai if config ya. Kita cek lagi domainnya di Google. Kita ketik kelompok 8.lokal. Semua berjalan lancar. Habis itu kita pindah lagi. Dan kita masuk ke MariaDB. Kita download MariaDB. Lagi proses download. Oh ya, tadi di atas muncul Y per N, itu kita pilih aja yang Y agar terinstall MariaDB-nya.
Dan pastiin internet teman-teman juga stabil ya. Terinstall semuanya, kita menuju ke install MySQL server. Lalu kita sudo MySQL secure installation. Lalu ada pilihan Y kecil dan Y gede, kita pilih Y kecil. Terus kita isi strongnya kelompok 8. Ya, jadi strong ini buat setel password. Habis itu kita pilih 0 karena kita cuman mau mencobanya. Lalu pilih Y aja seperti yang tadi awal saya bilang, pilih Y kecil. Lalu kita ketik sudo ufw status aktif. Lalu kita ketik lagi sudo ufw allow ssh. Lalu kita ketik sudo ufw allow http. Ya, lalu di sini kita ke sudo ufw lagi allow https. Jadi ufw itu memberi izin ke firewall. Lalu kita aktifin menggunakan enable dan statusnya low semua di sini. Lalu kita lagi, ternyata salah nih. Kita coba lagi. Kita install SSH-nya, kurang spasi. Tadi di sini kurang strip, langsung ke server bukan SSH. Kita langsung enter lagi untuk menginstal SSH-nya, SSH server. Kita tunggu sampai 100 lagi. Lalu di sini kita ketik sudo system clt status SSH untuk mengecek status SSH-nya. Lalu di sini kita ketik sudo system control enable SSH, lalu kita enter dan kita masukin lagi kode sudo system
CTL status SSH untuk mengaktifkan servisnya. Lalu kita ke sudo, ketik sudo apt install php min fpm php min mysql y untuk menginstal php. Lalu kita tunggu lagi dan sukses. Sekarang kita buka putih untuk mengetik SSH. Terus di sini kita masukin IP address-nya, lalu kita open. Nah, masuk ke putih, login as, kita ketik kelompok 8, dan kita masukin passwordnya ya, kita masukin passwordnya, habis itu kita enter, kita ketik kita cek direktorinya /var /www kelompok 8, lalu kita enter. Kita kembali ke VM lagi, dan ya lalu ini kita install ulang lagi. Kita install ulang sampai 100 lagi. Ya, kemudian kita di sini install task manajernya. Ternyata di sini ada kesalahan, double L bukan double O ternyata. Lalu kita cek nih yang lagi running pakai hotop. Kita coba. Nah, di sini tampilan hotopnya. Lalu kita cek traffic menggunakan iftop. Di sini ada interface, IP address, terus dan ada MC address.
lalu kita ke sudo kita ketik sudo iftop. Nah, keluar keluar buat tampilan Ini tadi cek kan? trafficnya.